Ya. Dipandai penyakit. Oh iya. Apa enggak? Ini kita sampai satu seperempat tadi. Satu seperempat ya. Oke. Jadi lebih ada orang tanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan kita buka membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul yang akan kita bahas, karena ini kebetulan kita berada di bulan Rajab yang dikenal sebagai bulan Isra Mi'rajnya Nabi, dan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu yang paling utama adalah diwajibkannya sholat 5 waktu. Maka tema kita hari ini akan bicara seputar sejarah pensyariatan sholat. Sejarah pensyariatan sholat. Nah, jamaah sekalian, bicara tentang sholat yang kita kerjakan sehari-hari, saya membaginya menjadi 3 periode. Yang pertama, periode para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Yang kedua, di masa Rasulullah. Dan yang ketiga, di masa para sahabat. Kalau kita bicara yang pertama, para nabi dan rasul, semuanya itu tidak ada yang tidak diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, terus sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu diperintah untuk mengerjakan ibadah sholat. Hanya saja tata cara sholatnya itu tidak sama antara satu nabi dengan nabi yang lain. Itu kita bisa jadi beda tata cara sholatnya, tapi tetap ada perintah sholat. Sebagai sebuah contoh sampel aja jamaah sekalian, kalau orang-orang Yahudi umatnya Nabi Musa itu sholatnya ketahuannya begini Pak. Waktu Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah, ketemu itu Nabi dengan orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai umatnya Nabi Musa. Nah, ketahuan di situ Pak, kayak apa sholatnya umatnya Nabi Musa. Yang pertama, mereka itu sholatnya tidak 5 waktu, tapi cuma 3 waktu dalam sehari. Beda kan sama Nabi Muhammad itu diwajibkan 5 waktu dengan Isra Mi'raj. Tapi kalau sebelum Isra Mi'raj memang juga cuma 3 waktu doang. Nah, umat Yahudi itu sholatnya 3 waktu. Kemudian menghadapnya pastilah menghadap ke Baitul Maqdis ya. Nabi-nabi yang dari Palestina itu, yang keturunan Bani Israel itu, semuanya perintah sholatnya itu ke Baitul Maqdis. Bahkan Nabi Muhammad pun juga awal-awalnya disuruh sholat menghadap ke Baitul Maqdis, bukan ke Ka'bah, tapi ke Baitul Maqdis. Nah, kemudian yang menarik lagi jamaah sekalian, dari kisah yang diceritakan Nabi dan para sahabat, sholatnya orang Yahudi itu mereka malah tidak ada sujudnya Pak. Jadi sholatnya cuma berdiri dan ruku, berdiri ruku, berdiri ruku gitu aja. Tidak ada sujud, duduk di antara 2 sujud, apalagi tahiyat. Bahkan yang unik sholatnya orang Yahudi itu yang Allah perintahkan, ada wudhu, tapi wudhunya kayak tayamum. Jadi cuma cuci muka sama cuci tangan. Nah, yang lain-lainnya kayak cuci kaki itu enggak. Dan yang paling unik dari semuanya adalah ini yang justru sekarang kita malah ngikut mereka.
Yaitu di masa Nabi, kalau Nabi dan para sahabat sholat itu Pak, dijadikanlah oleh Allah seluruh tanah nih Pak, itu tempat untuk sholat dan sujud. Ini kan unik nih Pak. Kalau Yahudi itu tidak ada sujud, cuman ada berdiri ruku, tidak ada sujud. Kalau sholatnya Nabi Muhammad kan pakai sujud. Nah sujudnya itu Pak di atas tanah. Ini kita nih umat Nabi Muhammad SAW, sujudnya itu nempel wajahnya ke tanah. Karena Nabi pernah bersabda begini, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan bagiku, kata Nabi Muhammad, ya bagiku dan bagi umatku pastinya, seluruh permukaan tanah itu adalah sebagai tempat sujud. Jadi Nabi dan para sahabat kalau habis sholat Pak, memang punya kebiasaan ngusap wajah, karena wajahnya nempel di tanah dan nggak pakai ini Pak, nggak pakai karpet, nggak pakai alas, nggak ada keramik, jadi cuma tanah aja. Kalau mereka sujud, ya mukanya belepotan tanah. Nah orang Yahudi nggak, mereka tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, tidak ada cerita cium-cium tanah gitu. Dan rumah ibadah mereka di Madinah itu Pak, itu mereka gelari alas, kayak kita gini karpet atau tikar atau apalah gitu ya, yang kalau masuk itu sendalnya dilepas. Nah sedangkan Nabi dan para sahabat sampai Nabi wafat itu sholatnya itu Pak, masjidnya tidak ada karpet, tidak ada keramik kayak kita gini, tanah doang. Dan masuknya ke dalam masjid, sholatnya itu Pak, sendalnya tetap dipakai, sepatunya tetap dipakai. Sampai Nabi wafat ya begitu itu tata cara sholatnya kita, Nabi Muhammad dan para sahabat. Nah itu unik Pak, kalau kita lihat di masa Nabi itu kayak gitu. Nah orang Yahudi di masa Nabi sholatnya beda, mereka lepas sendal, ada karpetnya begitu kan. Nah bahwa nanti kemudian kita jadi kayak Yahudi itu nanti ada babnya tersendiri. Tapi saya lagi mau cerita bahwa tata cara sholat para nabi dan rasul ternyata beda-beda ya. Yang kita ambil sampel cuma Nabi Musa, karena memang umatnya sampai ke zaman Nabi Muhammad dan ketemu, dan terjadi kita bisa compare gitu antara sholatnya Nabi Muhammad dengan sholatnya orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam juga ada sholatnya, tapi ya pastinya beda lah sama kita. Itu kalau kita ngomongin sholat pra kenabian Muhammad. Nah sekarang kita masuk yang menjadi intinya, yaitu proses pensyariatan sholat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah begini Pak, waktu pertama kali menerima wahyu, ya Nabi Muhammad itu kan menerima 5 ayat. Iqra itu 5 ayat. Nah kalau kita perhatikan 5 ayat yang turun pertama, sama sekali tidak ada perintah untuk melakukan ibadah. Iqra itu bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang maha mencipta atau yang menciptakan. Itu sampai 5 ayat itu Pak tidak ada atau belum ada perintah ibadah apa sholat atau puasa Pak, nggak ada gitu. Nah tapi begitu kedua kalinya Jibril turun bawa wahyu, nah langsung perintahnya adalah sholat. Ada yang tahu nggak Pak? Wahyu yang kedua turun itu surat apa? Ayat berapa? Surat Al-Muddathir, ya surat Al-Muddathir atau surat Al-Muzammil, itu kembar itu surat itu, depan belakang gitu ya. Kalau yang Al-Muzammil itu bunyinya begini, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, qumil laila, sholatlah kamu di malam hari sepanjang malam, kecuali sedikit aja yang kamu nggak sholatnya. Nah itu Pak, baru awal turun wahyu, ya nomor 2 lah gitu ya, sudah ada perintah sholat, tapi bukan 5 waktu. Sholatnya sholat malam, nggak tahu berapa rakaat. Pokoknya Nabi, para sahabat, kalau malam orang pada tidur, nah mereka sholat.
Ya kalau bahasa kita sekarang itu namanya tahajud atau qiyamul lail. Tapi waktu itu wajib Pak hukumnya. Dan baru sekali semalam gitu. Nggak ada yang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tuh nggak ada. Menghadapnya, nah ini yang unik. Menghadapnya itu menghadap ke Baitul Maqdis. Padahal Nabi itu kan tinggalnya di Mekah Pak. Ya, dekat sama Ka'bah rumahnya Nabi itu. Ibarat kata buka pintu, nah itu Ka'bah kelihatan. Cuma kok uniknya Nabi disuruh sholatnya malah ke sono, ke Baitul Maqdis gitu. Karena Nabi orang Mekah dan sangat cinta Ka'bah, maka Nabi melakukan sholatnya dengan cara double Pak. Bukan 2 kali, bukan, tapi gini. Misalnya ini Ka'bah nih, meja ini Ka'bah ya. Terus misalnya Baitul Maqdis ada di sono arahnya. Nah Nabi sholatnya dari arah sini Pak. Jadi biar nabrak Ka'bah juga sampai ke Baitul Maqdis juga. Enggak dari sini, atau enggak dari sini, atau enggak membelakangi, tapi dari sini, ya kan? Dan itu perintah sholatnya terus berlangsung, tidak berubah arah kiblatnya sampai 13 tahun kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya, itu tetap ke Baitul Maqdis, tidak ke Mekah. Bapak bisa bayangkan, waktu Nabi di Mekah, Nabi masih bisa mensiasati gimana caranya sholat ke Baitul Maqdis tapi juga ngadep Ka'bah. Masalahnya Pak, ketika Nabi sudah diperintahkan hijrah ke Madinah, arah Madinah tuh ke arah Masjidil Aqsa. Jalan dari Mekah tuh ke arah Masjidil Aqsa di tengah-tengah gitu kira-kira. Jadi Nabi sudah tidak bisa lagi untuk sholat itu sekalian menghadap ke Ka'bah dan sekalian ngadep ke Masjidil Aqsa karena itu berlawanan arah, nggak bisa. Nah, barulah ketika Nabi menerima perintah ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, barulah kemudian kiblatnya pindah. Nah, itu ada satu riwayat menceritakan begini Pak. Ketika ayat itu turun pada Nabi sih lagi nggak sholat gitu ya. Cuman ada sebagian sahabat yang lagi sholat ngadepnya ke Baitul Maqdis. Terus disampaikan nih wahyu untuk segera pindah kiblat ke Ka'bah. Mereka lagi sholat Pak. Begitu dibacain wahyu itu langsung balik kanan Pak. Gitu. Dari arah ke utara ya. Kalau dari Madinah ke Baitul Maqdis itu ke utara, langsung balik arah ke selatan. Ya imamnya pindah juga gitu Pak. Nah itu nggak ada Nabi sih, di situ hanya sahabat. Nah situs tempat dulu mereka melakukan kayak gitu tuh Pak, sekarang dibangun masjid namanya Masjid Qiblatain. Masjid yang punya 2 kiblat. Masjid yang punya 2 kiblat. Sedangkan kalau Nabi sih waktu ayat itu turun sedang tidak sholat ya. Jadi ya nggak ada terjadi bergeser arah kiblat di tengah-tengah sholat. Cuman sahabat itu melakukannya. Jadi gara-gara ada proyek pemindahan arah kiblat, Masjid Nabawi yang awalnya dibangun menghadap ke utara Pak, itu berbalik arah jadinya. Bangunan mah tetap sebenarnya, cuman tempat imamnya pindah ke sini gitu. Pindah ke lawannya, jadi ke selatan. Sekarang ini kalau kita sholat nih Pak di Madinah di Masjid Nabawi itu ke kiblat tuh arahnya ke selatan. Padahal dulu Nabi awal mula membangun Masjid Nabawi itu menghadapnya ke utara. Nah gara-gara ada perpindahan kiblat, pindah ke Mekah gitu ya. Nah tapi itu saya agak loncat karena sebenarnya di Mekah itu sendiri, kita balik lagi ke Mekah Pak, lalu turunlah ayat yang memerintahkan Nabi untuk nambahin sholat, yaitu sholat pada pagi hari dan pada sore hari. Sehingga selama di Mekah awalnya sholat cuman malam doang, ditambah lagi menjadi malam, pagi, dan sore atau siang gitu ya. Sehingga sehari 3 kali Pak. Pernah Nabi mengalami fase di mana sholatnya sehari 3 kali. Tapi jangan bicara tentang sholat berjamaah kayak kita, belum ada. Nabi selama 13 tahun di Mekah itu tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah dalam arti kayak kita di masjid. Mungkin berdua, bertiga, iya. Tapi kalau rame-rame semua, enggak. Ya, jadi ya sholatnya sendiri-sendiri aja, atau ya minimal berdua lah gitu ya, bertiga gitu sama anak sama istri misalnya. Tapi tidak ada acara sholat berjamaah di Masjidil Haram. Kenapa? Pertama belum disyariatkan, yang kedua memang
Nabi itu kalau ibadah mau nggak mau ya sembunyi-sembunyi, karena Nabi dimusuhi sama orang-orang Mekah yang tidak menerima ritual ibadahnya Nabi Muhammad, dianggap freak, dianggap aneh. Lah kan kita punya Ka'bah, lu ngapain ngadepnya ke sono segala? Dari mana ceritanya lu bisa ke sono-sono segala? Dijelek-jelekin lah Pak sama Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Nah, kalau kita persingkat ceritanya nih Pak, menjelang hijrah ke Madinah, itu ada peristiwa yang lagi kita ngomongin nih sekarang, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini unik Pak. Jadi Nabi dipanggil sampai ke langit yang ketujuh itu ya, memang cuma mau disuruh sholat 5 waktu doang Pak. Padahal kan sebenarnya bisa aja lewat Jibril Allah pesen gitu ya, atau masuklah ke dalam ayat Quran, misalnya bunyi ayatnya gimana kayak gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, shollu, sholatlah kamu, atau aqimus sholah, khamsa sholawatin fi kulli yaumin, 5 kali sholat dalam sehari. Kan harusnya bisa gitu Pak. Ayat Quran kayak gitu turun bunyinya kayak gitu. Ternyata kan kita nggak menemukan Pak di Quran perintah sholat 5 waktu secara eksplisit tuh nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena, nah ini dia, perintahnya itu disampaikan langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, bukan di muka bumi. Tapi Nabi Muhammadnya dijemput. Yang jemput ya Jibril juga sih, ya kan? Dibawa dulu ke Palestina, naik ke langit 7, ketemu Sidratil Muntaha, yang mana Jibril pun sudah nggak boleh masuk juga itu Pak. Jadi ya sudah, hanya Nabi dengan Allah saja. Nah itu kan ada sedikit drama juga tuh Pak. Di situ aslinya kan disuruh 5 waktu gitu ya, 50 waktu tapi jadi tinggal 5. Ya singkat cerita, ya udah Nabi jadinya sholatnya 5 waktu. Nah uniknya Pak, dikisahkan waktu Nabi pulang itu ke Mekah lagi, itu belum subuh Pak, belum subuh. Jadi ya ibarat kata masuk waktu subuh, lah Nabi itu sudah sampai di rumahnya lagi. Cuma waktu subuh menjelang itu ternyata Nabi enggak sholat subuh, enggak sholat subuh Pak. Ya udah biasa aja, tidur aja tetap gitu. Pertanyaannya gini, kan sudah ada kewajiban 5 waktu, kenapa Nabi enggak sholat subuh? Ternyata karena belum disuruh Pak. Jadi Jibril itu datangnya ternyata siang Pak, zuhur. Jadi siang-siang bolong kayak gini tuh Nabi lagi, kalau bahasa kita tuh lagi tidur-tidur ayam gitu Pak. Jibril tiba-tiba datang. Kata Jibril, bangun, sholat. Inilah waktunya. Yang dibilang ada 5, nah ini yang pertama nih. Nah itu waktunya kayak kita ini sekarang sholat zuhur. Begitu nanti waktu asar, Jibril datang lagi, sholat asar, maghrib, isya, subuh. Nah itu jadi makanya kita kalau disuruh nyebutin sholat 5 waktu, kenapa kita nyebutinnya zuhur dulu, ya bukan subuh gitu. Padahal kan kita memulai hari kan dari subuh, bukan dari zuhur. Tapi kalau coba sebutkan sholat 5 waktu, kita selalu bilangnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Padahal antara isya dengan subuh kan kita tidur dan udah lewat 1 hari kan. Karena itu latar belakangnya. Karena Jibril mengajarinya mulainya malah dari zuhur dulu. Dan uniknya Pak, waktu Jibril memerintahkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya 5 waktu itu, ternyata sholatnya belum kayak kita. Sholatnya waktu itu masih 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isya, 2 rakaat subuh. Jadi cuma 10 rakaat Pak sehari semalam, tapi sudah 5 waktu. Itu di Mekah. Nah nanti baru pada waktu Nabi hijrah ke Madinah, ada itu penambahan. Ya seperti yang sudah kita tahu lah, zuhur, asar, isya jadi tambahin 2, jadi 4 gitu ya. Maghrib tambahin 1, tapi subuh nggak ditambahin. Nah jadi kita bilang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh karena Jibril mengajarkannya mulai dari zuhur dulu. Kalau kita secara teknis baca nih Pak di apa tuh, kita nggak ada ya. Jadwal waktu sholat Pak, pasti itu dimulai dari subuh, bukan dari zuhur. Karena tanggalan kita kan mulainya dari subuh, ya kan?
Nah, tapi kalau Jibril dari zuhur. Ada juga sebagian teman saya itu kalau ngajar biar anak-anak muridnya hafal, dia bilang Islam itu adalah singkatan dari nama-nama waktu sholat. Ya, waktu sholat kan ada Islam, I itu Isa gitu, ya kan? S itu subuh. Nah, lam itu lohor, pakai L, lohor. A-nya asar, M-nya maghrib. Oh, Islam itu adalah Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Rada maksa sih Pak sebenarnya gitu ya. Namanya juga ilmu ya, ilmu gadok-gadok lah, ilmu cocokologi gitu ya. Nah, kalau yang benar itu dari zuhur dulu sebenarnya. Nah, kemudian ini yang menarik Pak. Ketika Nabi hampir mau hijrah ya, belum hijrah nih, masih di Mekah. Sebagian sahabat atau bahkan sebagian besarnya udah sampai Madinah. Tiba-tiba turun ayat yang memerintahkan Nabi untuk sholat Jumat. Tapi Nabi masih di Mekah. Nah, ayat itu kemudian dibawa oleh para sahabat yang hijrah setelah ayat itu turun ke Madinah. Yang kemudian di Madinah orang-orang kemudian mempraktekkan sholat Jumat itu tanpa kehadiran Rasulullah. Kenapa Rasulullah enggak memimpin sholat Jumat? Ya beliau masih di Mekah dan belum bisa memimpin sholat Jumat karena di Mekah nggak mungkin sholat Jumat. Jadi unik Pak, sholat yang dilakukan oleh para sahabat duluan, baru kemudian Nabi Muhammad nyusul, itu ternyata sholat Jumat. Dan karena waktu itu Nabi belum sampai Madinah, terus terang saja di Madinah juga belum ada masjid, belum ada Masjid Nabawi Pak. Nah, mereka melakukan sholat Jumat itu bukan di Masjid Nabawi. Ya carilah tempat yang lapang apa gitu, kayak lapangan dan sebagainya, sholat ya. Nah, barulah kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah, yang pertama kali Nabi lakukan adalah membangun masjid gitu ya. Selesai dibangun, di situ ada syariat azan dan qomat ya yang disepakati. Kemudian azannya itu adalah bukan dengan menggunakan alat, tapi dengan vokal suara manusia, sebagaimana yang dimimpikan oleh Umar bin Khattab, dan banyak sahabat yang mengalami hal yang sama, dikonfirmasi loh, kok sama mimpi ente sama saya gitu. Jadi akhirnya kata Nabi, iya memang itu perintahnya. Nah, maka kemudian sholatlah 5 waktu ya. Bilal ditunjuk sama Nabi suruh jadi muadzin. Ya sudah, berarti mulai di Madinah setelah bikin masjid itulah ada sholat berjamaah 5 waktu. Selama di Mekah 13 tahun tidak ada sholat jamaah 5 waktu, tidak ada azan, tidak ada iqomah, tidak ada orang berjamaah. Baru ada tuh setelah di Madinah. Nah, yang unik lagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sholat pada saat itu belum ada ketentuan bahwa yang harus dibaca itu ini, yang tidak boleh dibaca itu nggak ada. Jadi sholat itu masih cuma sekedar Allahu Akbar, menghadap ke kiblat ya, pertama ke Baitul Maqdis kemudian pindah ke Ka'bah. Cuma pada saat itu Pak, sholat itu masih boleh berbicara antara sesama makmum. Jadi biasa Pak, Nabi di depan Allahu Akbar gitu ya. Ini jamaah di belakang kan ikut Allahu Akbar. Nah, setelah baca Fatihah gitu ya, itu kan Nabi mungkin masih baca apa dan sebagainya. Mereka biasa masih ngobrol. Gimana kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat. Anak gimana anak? Iya no, yang atuh badung banget tuh kemarin habis kecebur got gitu kan. Dia ngobrol Pak sesama jamaah gitu. Nah, itu tidak batal. Pada saat itu belum batal, karena memang belum sempurna pensyariatan sholat. Sampai pada satu titik Allah turunkan ayat wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kamu dalam sholat dengan khusyuk. Nah, sejak itu sudah tidak boleh ngobrol. Fanuhina anil kalam, sejak itu kita tidak boleh lagi berbicara ketika lagi sholat. Dan kemudian ya nggak boleh, istilahnya nggak boleh ngobrol, nggak boleh bercanda dan seterusnya. Sehingga kalau sampai dilakukan,
itu malah bisa jadi malah membatalkan sholat ya jamaah sekalian. Nah, tapi yang menariknya sampai kemudian akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, ternyata syariat sholat itu belum selesai juga, Pak. Masih ada beberapa sholat yang secara teori Nabi ajarkan, ya, tapi Nabi belum bisa mempraktekkan. Ada dua tuh, Pak, dan baru terjadi di masa Umar dan di masa Utsman. Kenapa kok Nabi nggak bisa praktekkan? Karena ada kepentingan yang tidak bisa dihindari. Jadi kasusnya gini, Pak, sholatnya namanya sholat tarawih. Ceritanya begitu masuk tahun kedua, turunlah wahyu memerintahkan Nabi untuk puasa Ramadan sebulan penuh. Lalu Nabi berinisiatif, dari Nabi Muhammad nih, berinisiatif, Pak, untuk malam hari melaksanakan sholat yang bukan sholat tahajud, bukan sholat witir, tapi sholat yang lain yang khusus hanya di bulan Ramadan. Dan waktunya ya sesudah sholat isya itu, Pak. Cuman karena ini bukan wahyu yang istilahnya yang resmi gitu, Pak, tidak ada di Quran pastinya gitu kan. Dan Nabi cuma mau nambah-nambahin ya ibadahnya pada Allah gitu kan. Jadi begitu Nabi sholat, nggak ada yang tahu kecuali ya orang terdekat sajalah yang tahu. Sehingga begitu lihat Nabi sholat mereka ikut. Cuma, Pak, bocor. Ya, yang ikut itu kemudian besoknya pada cerita, gua doang semalam sholat sama Nabi. Gitu, sholat apaan? Pokoknya tadi malam tuh asik banget tuh sholat sama Nabi. Habis isya kalian pada pulang, nah ternyata Nabi sholat. Jadi kita ikut berapa orang yang pada denger gitu, Pak, penasaran. Ikut antar malam gitu, pada ikut, Pak. Jadi untuk malam yang kedua yang ikut banyak. Begitu yang ikut banyak, ternyata besok malamnya, Pak, masjid beludak sampai penuh, sampai nggak muat. Nah, Nabi kan sebenarnya sholatnya diam-diam gitu, Pak, ya, untuk beliau pribadi aja gitu kan. Nah, karena ini sangat dinamis, Nabi khawatir, Pak. Ini kalau orang banyak beludak kayak gini, tiba-tiba Jibril turun bilang siang puasa, malam kayak gini wajib ya. Wah, itu repot, Pak. Nabi takut itu diwajibkan. Nabi takut untuk diwajibkan, sehingga begitu malam keempat, ya, orang satu masjid penuh, Nabi pulang, kagak mimpin sholat. Dan karena Nabi pulang, nggak ada satupun yang mau sholat. Nungguin Nabi lah, masa gua sholat sendirian atau seturuan? Ya enggak. Ditunggu, Nabi kagak balik-balik, Pak. Nah, udahlah, pada pulang. Cuman kan besoknya mereka sholat subuh, sholat zuhur, itu kan ketemu Nabi lagi. Langsung pada tanya, ya Rasul, kita udah asik tuh 3 hari kemarin, kok tiba-tiba berhenti sih? Ada apa ya Rasul? Nah, Nabi bilang, ente tahu nggak? Saya khawatir kalau tiap malam kita tarawih kayak gitu, tiba-tiba diwajibin, ngejret kita urusannya, Pak. Gitu. Fa inni khasyitu an tuftarada alaikum. Saya takut rame-ramenya kita diwajibin. Terus saya berhenti aja. Nah, Nabi berhenti, para sahabat berhenti. Berarti, Pak, cuma 3 kali aja Nabi bikin tarawih berjamaah di masjid. Setelah itu masjid sepi, Pak. Begitu juga sampai lebaran ya nggak ada tarawih. Bahkan sampai tahun depan dan tahun depan dan tahun depan dan tahun depan dan tahun depan sampai Nabi wafat tidak ada tarawih berjamaah di Masjid Nabawi itu. Jadi cuma tarawihnya cuma 3 hari doang, Pak. Nah, ini banyak orang yang salah paham. Dikirain ya tarawih itu cuma 3 hari. Makanya di kita, Pak, sholat tarawih itu kan ramenya ya 3 hari doang, Pak, di awal. Ya, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, 5, 6, 7 dan seterusnya udah lupa tuh, Pak. Ada yang di mall, ya kan? Ada yang di terminal, ada yang macet di jalanan. Ramenya cuma malam pertama, kedua, ketiga aja.
Itu masjid samping rumah saya tuh Pak, kalau malam pertama masjid penuh, halaman penuh, jalanan penuh, ditutup, nggak bisa lewat saya. Ya ada satpam yang jaga. Saya bilang, ada apa nih satpam kok begini? Jamaah banyak banget Pak Ustadz gitu. Oh gitu, jadi saya mesti lewat muter dong. Iya muter, tapi nggak apa-apa dah, paling besok juga udah sepi gitu. Jadi satpam udah tahu besok pasti nggak rame. Malam pertama, kedua, ketiga doang ramenya begitu. Nah jadi banyak juga yang mengikuti sunnah Nabi itu Pak ya. Jadi tarawihnya cuma malam pertama, kedua, ketiga gitu. Padahal bukan begitu kan cara memahaminya. Cara memahaminya ya kayak sahabat. Jadi gini Pak, Nabi wafat nih ceritanya. Nah kemudian kan digantikan oleh Abu Bakar. Nggak lama sih, Abu Bakar cuma 2 tahun. Terus masuk zaman Umar. Nah di zaman Umar Pak, Umar melihat kalau malam bulan Ramadan, orang pada banyak sholat tapi sendiri-sendiri di masjid. Ramai sih di masjid gitu, pada qiyamul lail apa gimana gitu. Tapi sholatnya sendiri-sendiri. Kata Umar, kalau contoh dari Nabi mah dulu bukan sendiri-sendiri, kita sholatnya berjamaah, rame-rame. Cuma waktu itu kan karena Nabi bilang takut diwajibin, udahlah kita berhenti gitu kan. Nah sekarang Nabi udah wafat nih, gak mungkin lah tiba-tiba misalnya Jibril datang, wah wajib nih gitu, gak mungkin, ya kan. Maka Umar kemudian menginisiasi sholat tarawih itu. Waktu itu namanya belum tarawih, pokoknya sholat aja, khusus hanya bulan Ramadan doang. Nah karena memang para sahabat itu memang pernah ikut sholat itu di masa Nabi, itu walaupun agak lama ya, karena itu kan tahun kedua sampai Nabi wafat tambah 2 tahun, itu 9 tambah 2 kan paling enggak 11 tahun ya. 11 tahun kemudian lah kira-kira itu mereka yang pada ikut sholat berjamaah bersama Nabi itu, mereka melakukannya lagi. Bukan hal yang asing sih, cuman bedanya satu aja. Kalau dulu imamnya Nabi Muhammad langsung, nah kali ini imamnya adalah Ubay bin Ka'ab. Sengaja dipilih oleh Umar Ubay karena dia masih muda dan dia masih kuat, karena dia suruh baca yang banyak sama Umar. Ya pada sholat udah Pak. Nah karena ini beda dengan tahajud, ya karakteristiknya itu sholatnya sholat tambahan Pak. Jadi rada santai. Rada santainya, kalau tahajudnya Nabi itu sholatnya lama tapi rokaatnya sedikit. Itu karakternya begitu. Sebagaimana hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi tahajudnya atau sholat malamnya itu tidak pernah lebih dari 11. Tapi jangan tanya lamanya, lama banget gitu. Enggak lebih dari 11 tapi lama. Nah itu Anas bin Malik pernah tuh Pak. Anas kan dia pembantunya Nabi, asisten. Nabi kalau tahajud tuh Pak hampir tidak pernah ngajak orang tahajud. Gak pernah. Nabi kalau tahajud selalu sendiri. Ya bahkan Aisyah tidur aja gak dibangunin Pak. Biarin aja dia tidur, Nabi sholat sendirian. Bukan apa-apa Pak. Gak tega Nabi kalau ngajak orang tahajud saking lamanya. Makanya Aisyah cuma bilang, wah jangan tanya lamanya, lu lama banget gitu. Aisyah kan. Tapi Anas nih Pak, dia kan pembantunya Nabi. Masa Nabi tuannya sholat sendirian dia kagak ngapa-ngapain. Kata Anas, daripada saya bengong, ikut dia makmum Pak di sampingnya Nabi. Tapi memang benar, Nabi rakaat pertama aja baca Al-Baqarah Pak, 2 juz setengah, ya kan? Kirain udah habis rukuk dan nih, ternyata tambah Ali Imran. Selesai kirain rukuk, tambah lagi An-Nisa. Pak, rakaat pertama aja itu udah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu kan Anasnya lama banget ini kan. Rukuknya lama juga ternyata Pak, selama berdirinya gitu kata Anas itu. Ya nggak tahulah ya. Jadi begitu Nabi selesai 2 rakaat salam, Anas langsung pulang. Ada orang pertama kali habis sholat langsung istighfar, langsung taubat, kagak ikut lagi, ya itu sholat tahajudnya Nabi itu, gak pernah ikut gitu kan. Itu tahajud Pak, yang dibilang gak pernah lebih dari 11. Karena karakter tahajud tengah malam sendirian, gak ngajak-ngajak orang, lama dan rokaatnya sedikit. Nah yang tarawih itu Pak beda, karakternya adalah yang ikut banyak gitu.
maka sholatnya nggak lama dan dibikin pendek-pendek dan dibikin jeda. Jadi para sahabat di zaman Umar tuh melakukannya gini, kan sholat malam memang 2 rakaat, masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. Gitu. Nah istirahatnya agak lama. Setelah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. Terus begitu sampai totalnya ada 20 rakaat. Nah dari situlah kemudian para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in menjadikan sholat ini dinamai sholat yang banyak istirahatnya. Dan istirahat itu dalam bahasa Arab disebut tarwihah, karena ada 4 kali. Maka tarwihah itu jamaknya tarawih, sholat yang istirahatnya 4 kali, totalnya 20. Itu bukan sholat tahajud Pak, beda. Nah maka kalau kita lihat sekarang implementasinya di Mekah, di Madinah, mereka melakukan dua-duanya Pak. Habis sholat isya mereka tarawih, yaitu 20 rakaat. Lumayan lah, kira-kira 2 jam Pak. Saya kalau sholat di Masjidil Haram itu ingat saya isya 8:30, ya, karena dia maghribnya jam 7, isya 8:30, jam 9 mulai Pak tarawih. 20 rakaat dapatnya 2 jam lah, jam 11 baru selesai. Lumayan Pak, karena dia baca 1 juz gitu kan. Nah nanti berhenti sebentar, kira-kira jam 1 malam baru tahajud yang 11 rakaat gitu. Jadi memang ada 2 nih sholatnya, ada yang 20 yaitu tarawih, dan ada tahajud yaitu 11 rakaat gitu. Tapi dua-duanya bukan sholat fardu, itu sholat sunnah. Jadi kalau misalnya orang tarawih doang nggak tahajud boleh nggak? Boleh. Orang tahajud doang nggak tarawih boleh nggak? Boleh. Orang nggak tarawih nggak tahajud boleh nggak? Boleh. Gitu Pak. Ya boleh-boleh aja. Bahkan ada juga yang ngakunya tarawih padahal tahajud Pak. Jadi tarawih kalau para sahabat 20, tapi dia tarawihnya 11. Boleh nggak? Ya boleh juga sih. Ya minimal 2. Ya boleh sampai 20 ya. Bahkan dulu di Madinah ya, para tabi'in itu kemudian menambahi tarawih yang di Mekah 20, di Madinah mereka tambahin jadi 36. Kenapa? Nah ini Pak, curangnya orang Mekah itu Pak, kan ada istirahat. Sholat tarawih itu kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. Istirahatnya itu Pak digunakan sama orang-orang Mekah untuk tawaf 7 kali putaran. Udah sholat lagi 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf. Kan pahalanya gede banget. Orang sholat aja sekali di situ seperti 100.000, ditambah ada tawaf-tawafnya segala. Orang Madinah ngiri Pak. Mereka cuma 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Lah istirahatnya kita isi apa? Nggak bisa tawaf kan Pak. Daripada nggak bisa tawaf, ya udah kita isi dengan sholat aja lagi 4 rakaat, gitu Pak. Jadi udah 20, celahnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Diisi dengan 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Jadi 36 Pak. Itu tarawihnya di Madinah di masa itu, karena nggak mau kalah saingan sama yang di Mekah. Ibnu Taimiyah bilang, lalu tarawih 36 nanggung amat, udah lempengin 40 Pak. Nah, jadi boleh lebih dari 20, 36, 40 boleh. Cuman kalau kita coba di masjid kita tarawih 40 Pak, bubar. Ya, kenapa? Orang yang 11 aja pada bubar, apalagi yang 40 kan gitu ya. Karena toh tidak wajib juga. Nah, tapi tarawih 20 itu bukan di zaman Nabi. Maksudnya yang di zaman Nabi yang 3 kali itu nggak disebut-sebut berapa jumlah rakaatnya. Cuma waktu di zaman Umar mereka yang pada sholat itu memang 20. Dari mana? Ya dari waktu zaman Nabi ya. Mereka bilang ya kayak gini dulu sama Nabi itu. Cuman bedanya imamnya kalau dulu Nabi, sekarang imamnya Ubay bin Ka'ab gitu. Itu contoh bagaimana proses tarawih itu ya. Nama tarawihnya sendiri bukan nama yang disebut oleh Nabi. Itu nama yang disebutkan oleh para ulama karena banyak istirahatnya.
Nah, kemudian yang di zaman Utsman, ini menarik Pak. Sholat Jumat di masa Utsman itu pertama kali ada 2 kali azan kan, dan itu dilakukan oleh Utsman bukan istilahnya kemauan pribadinya Utsman, enggak, tapi itu sudah menjadi katakanlah ijma, kesepakatan seluruh sahabat yang ada di masa itu. Kenapa? Nah ini yang orang banyak nggak tahu Pak. Kalau di zaman Nabi azan itu cuma sekali, azan Jumat gitu ya. Karena masyarakatnya memang masih sedikit di masa Nabi. Begitu Nabi wafat, banyak sahabat yang merantau ke berbagai negeri ya, ke 7 penjuru wilayah dunia. Karena di sana Islam sudah masuk banyak dan ada imbasnya Pak. Orang-orang yang ada di sana malah pada hijrah ke Madinah. Sehingga populasi Madinah itu berkali lipat. Bisa 2-3 kali dari jumlah waktu di masa Rasulullah. Nah, akibatnya Jumatan itu jadi nggak kedengeran Pak. Kalau di masa Nabi Bilal teriak, satu Madinah dengar. Tapi gara-gara Madinah melebar, nggak dengar. Nah maka di zaman Khalifah Utsman itu diambil kebijakan. Sebelum azan Jumat yang beneran imamnya di atas mimbar, sebelum itu dikumandangkan dulu azan. Ya dengan berbagai macam riwayat, katanya ada yang dikatakan dikumandangkan di pasar, ada di jalan atau di masjid juga dan sebagainya. Dan sejak itu kemudian seluruh sahabat menjadikan sholat Jumat itu dengan 2 azan gitu. Nah begitu kita cek di 4 mazhab ya memang 2 kali azannya itu. Walaupun seandainya sekali aja boleh nggak? Ya boleh juga. Cuma itu adalah bagian dari proses penyempurnaan. Nah gedungnya Pak, ini unik Pak. Kalau di masa Nabi, di masa para sahabat, Masjid Nabawi Pak, itu benar-benar gedung belum jadi, belum ada lantainya, belum ada atapnya, bahkan tidak ada kubah atau menara, bahkan juga tidak ada mihrabnya. Ya jadi bangunan begitu doang Pak. Ya. Nah seiring dengan perjalanan waktu, mulailah ada penyempurnaan. Masjidnya kemudian mulai dikeramik, dikasih atap, ya kan? Bahkan ketika Islam sudah menyebar ke Eropa Timur, waktu zaman Muhammad Al-Fatih, itu pengaruh arsitektur Eropa Timur itu masuk ke dunia Islam. Eropa Timur Pak, itu biasanya kalau bikin bangunan gede itu di tengahnya dikasih dom, kubah. Nah itu udah di zaman Turki Utsmani. Nah sejak Islam itu dibawa ke Eropa zaman Turki Utsmani, maka Turki Utsmani itu luas pengaruhnya di seluruh dunia Islam. Maka arsitektur masjid itu kemudian niru semua ke Turki. Jadi mulai ada kubah gitu. Nah sampai di Masjid Nabawi sekarang pun ada kubahnya tuh yang warnanya hijau. Itu Al-Qubbah Al-Khadra. Di masa Nabi nggak ada itu Pak. Baru di masa Utsman saja, di masa Bani Turki Utsmani itu ada kubah gitu ya. Nah bahkan sudah dikasih karpet dan orang sholatnya lepas sendal. Jadi di masjid itu mulai ada penitipan sendal. Padahal kalau di masa Nabi Pak, nggak ada orang sholat pakai sendal, lepas sendal, karena sendalnya dipakai. Dan itu ada hikmahnya juga Pak. Minimal belum pernah ada kasus di masa Nabi itu sahabat kehilangan sendal. Kenapa? Ya kan sendalnya dipakai. Jadi nggak ada, saya tadi sholat maghrib sendal saya hilang, gitu nggak ada Pak. Itu zaman kita sekarang adanya sendal hilang gitu kan. Tapi kalau di masa Nabi, masa sahabat ya enggak, karena sholat sendalnya dipakai begitu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sholat yang kita lakukan sekarang ini itu adalah hasil dari proses yang panjang ya. Sepanjang hidup Nabi itu disempurnakan. Nah tinggal bagaimana para ulama kemudian membaca dan menyimpulkan. Kalau ternyata
hasil bacaan para ulama dan kesimpulannya yang satu dengan yang lain kok tidak sama, itu sangat-sangat masuk akal. Kenapa? Karena di zaman Nabi sholatnya berubah-berubah mulu, Pak. Berubah-berubah mulu. Jadi ya wajar aja kalau ada yang beda-beda interpretasinya, gitu. Nah maka kita sekarang hari ini nggak bisa ada orang bilang sholat yang paling benar adalah sholat saya karena saya yang paling cocok dengan Nabi. Nggak bisa ente ngomong begitu. Kecuali ente hidupnya di zaman Nabi, baru bilang begitu. Itu saja, Pak. Ada sebagian sahabat yang suka main klaim kayak gitu, Pak. Ada. Tapi klaim mereka itu terpatahkan dengan perubahan yang selalu terjadi. Misalnya, Pak, ada seorang sahabat bilang gini, saya seumur-umur ikut sholat di belakang Nabi belum pernah dengar Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Dia bilangnya begitu. Kan kita merasa, wah berarti benar nih. Ternyata ada sahabat yang bilang, enggak, sering saya dengar Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Lu tahu dari mana kok bisa tiba-tiba enggak pernah dengar Nabi bilang begitu. Yang lain lihat ada, gitu. Dan dua-duanya hadisnya sahih. Sehingga kita hari ini nggak bisa bilang yang benar tuh nggak usah baca Bismillah, atau yang benar tuh yang baca Bismillah. Enggak, kenapa? Karena beda-beda. Gitu. Jadi Nabi itu sholatnya beda-beda, Pak. Ada riwayat yang tangannya di sini, Allahu Akbar. Ada yang tangannya di sini, Allahu Akbar. Ada riwayat yang jarinya goyang-goyang. Ada yang riwayat goyang doang, tapi sekali doang. Kalau seperti asyhadu an la ilaha illallah, gitu kan. Lah semua itu, Pak. Kenapa kok Nabi sholatnya beda-beda? Karena prosesnya dinamis, gitu. Mungkin ada yang lihat pada satu waktu kayak gini, tapi pada waktu yang lain kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Tapi semua itu sholatnya Nabi, dan semua adalah syariat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga kalau hari ini kita lihat saudara kita sholatnya kok nggak sama dengan yang kita kerjain, boleh jadi hadis yang kita pakai sama yang dia pakai nggak sama. Dan kita nggak bisa bilang yang benar cuma gua doang, lu salah sholat lu nggak kayak gitu, nggak bisa. Bisa jadi malah dia yang benar. Contohnya seperti yang terjadi di zaman pada Umar bin Khattab di zaman Nabi. Tapi waktu itu udah habis nih, Pak, ya. Ya, saya cukup sampai di sini aja, semoga bermanfaat. Waktu kita sudah lewat jam 1 lewat 20 malah ya. Kita tutup sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.